Halo guys, setelah sekian lama berjibaku dengan pekerjaan korporasi dan masalah hidup yang tiada henti, kali ini gue akan share tentang salah satu trip yang gak pernah gue duga akan gue lakukan, yaitu pergi mendaki ke Gunung Argopuro. Perjalanan dimulai tanggal 11 Mei 2025, start dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Pasar Turi, Surabaya. Dikarenakan perjalanan cukup panjang, maka kami menginap satu malam dan esoknya kami berkeliling sejenak sembari berburu lontong balap sebelum melanjutkan perjalanan ke Probolinggo. Untuk menuju ke Probolinggo, kami menggunakan kereta dari stasiun Gembong dan akan turun di stasiun Probolinggo. Perjalanan kali ini gue ditemani oleh Dimas, sang calon influencer saingan besar Virsa Besar. Perjalanan dari stasiun Gembong menuju stasiun Probolinggo membutuhkan waktu sekitar 3 jam, start dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sampainya di Probolinggo, kami sempat kesulitan untuk mencari kendaraan menuju ke base camp dan terdampar di pom bensin setempat. Lalu, pada akhirnya kami memutuskan untuk sewa mobil melalui Grab dan langsung menuju ke base camp Baderan. Pukul 4 sore, kami sudah sampai di base camp Baderan Situbondo. Dan dikarenakan sudah sangat sore, kami memutuskan untuk istirahat malam ini di base camp sebelum melanjutkan pendakian esok harinya. Ketinggian di base camp masih 755 meter. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Kami memulai pendakian kami di trek terpanjang Pulau Jawa, Gunung Argopuro. Let's go! Sampai juga di pos mata air 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mau melakukan pendakian ke Gunung Argopuro, start dari Baderan. Ya, semoga kita dilancarkan perjalanannya. Semoga cuaca juga aman, gak ada halangan apapun. Kita kembali selamat sampai dengan tujuan, tidak ada yang kurang sedikit pun, sehat terus dengan perjalanan. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa tidak akan pernah selesai. Argopuro, let's go! Kawasan Selokan Marga Satuan ketinggian mata air 2 di ketinggian 2100, baru jam 12.18. Kita udah jalan 1,5 jam. Mantap.
juga sabana kecil. Sampai di sabana kecil. Sekarang di jam 13.33, ketinggian 2153. Kita udah jalan 2 jam 54 menit sampai di sabana kecil. Mantap. Lika-liku dunia influencer udah mau sampai, dia balik lagi. Terus dia tag di dia tuh. Behind the skin banget nih. Udah sampai, balik lagi. Wih, jadi kayak alhamdulillah sampai juga gitu. Kita lihat artis kita. Lika-liku dunia perkontenan. Mantap. Lanjut lagi dari sabana kecil, kita jam 2 pas sekarang. Kita mau lanjut ke sabana besar. Ini hujannya masih nggak jelas nih, kadang turun kadang enggak. Jadi masih jaga-jaga pada pakai jas hujan masih. Jadi kalau mau berhenti bener-bener akan kita lepas. Barong lah, tiba-tiba jadi putih kulit. Kok bisa? Putih apa ini? Pandangan sebelum menuju sabana besar dari sabana kecil. Oke, mantap perjalanan dari sabana kecil menuju sabana besar. Kita lagi menemu jalan di pinggir tebing gitu, lihat view belakangnya. Oke. Itu dia, sabana udah kelihatan. Mantap lagi. Kita sampai di sabana besar, arah Cikasur ke kiri. Ini jalanannya dari sana. Ini dia sabana besar. Ini dia sabananya. Larang membakar hutan. Menuju Cikasur dan melampauinya. Sedikit lagi guys. Sedikit lagi tidur di. Sampai di sumber airnya Cikasur. Ini ada selada air banyak situ itu atau jukut goreng. Itu tuh. Di situ. Sepanjang sana tuh banyak selada air. Bisa diambil buat jadi jukut goreng. Terus kita masih lanjut dari sana ke kanan, melipir naik ke atas. Begitu. Mantap. Ada bawa porter nyamperin kita. Iya pak. Mana sih bapak? Wah gelap. Baru sampai di Cikasur. Sekarang jam 6 kurang 20, ketinggian 2215.
Total perjalanan sampai sini 6 jam 36 menit untuk jalannya aja. Nah, baru sampai di camp hari ini, Cikasur. Sekarang jam 17.40, ketinggian 2215. Total perjalanan yang jalannya itu 6 jam 36 menit. Itu nggak termasuk break. Tadi breaknya aja mungkin sekitar 1,5 jam. Jadi ya sekitaran 8 jam total perjalanan dari Mata Air 1 ke Cikasur ini. Oke, ya udah itu aja, kita lanjut istirahat malam ini. Selamat pagi dari camp Cikasur, Gunung Argopuro. Di sana masih ada bulan. Ini tempat camp kita. Dan di belakangnya udah ada mataharinya, cuman ketutupan nih. Oke, kita mau ngambil air, cuci muka segala macam nih. Tadi pagi udah riuh sama mencari drone. Karena pagi-pagi main drone-nya baterainya habis. Kita coba pencet return to home. Dia malah main landing aja di tengah semua padang rumput ini. Wah, itu mencarinya udah kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Udah sampai ujung nggak ketemu. Alhamdulillah, tapi masih rezeki ketemu juga. Ternyata ada fitur Find My Drone-nya. Udah panik duluan tuh, udah nyari kemana-mana manual kan. Tapi alhamdulillah ketemu. Emang ada-ada aja kelakuan itu. Oke, kita coba. Capek juga ya. Oh, di sebelah sana itu ya. Apa? Landasan Cikasur yang dulu dibangun Belanda ya, zaman-zaman Belanda. Sekarang sudah terbengkalai. Nanti footage kayaknya ada sih di drone. Kita coba lihat nanti. Mantap, bersama Bapak influencer, Bapak Langgeng, yang kayaknya tidak ada langgeng. Pirsa itu. Tadi kita ketemu artis FTV, apalah itu, yang katanya artis 5cm. Pokoknya kalau ada artis semua aja disebut lah. Ada Firsa Besari lah, 5cm lah. Mereka cuman berempat, porternya 8. Luar biasa. Satu lokasi cuma buat mereka doang tuh ngecamp. Udah tendanya gede banget. Ada kayak safari di Afrika. Kayak tenda-tenda ini apa namanya tuh, yang pengungsian gitu kan. Ada UNHCR. Iya bener, mantap sih. Ya wis, lanjut. Oke, ini dia tempat ngambil airnya. Itu banyak selada air tuh, atau kalau di Bandung itu jukut goreng. Tadi kita udah ambil jukut. Nanti kita goreng, jadi kita jadiin jukut goreng nanti pas makan siang. Tuh selada airnya banyak tuh. Mantap. Mantap. Apa influencer lagi siap-siap, gokil banget. Ini apa tuh ancaman terbesar Firsa Besari ini. Waduh, subscriber Firsa Besari siap-siap berkurang minimal 10. Anak buahnya semua. Bening banget airnya, bagus banget, enak, segar. Bedanya apa? Ada yang benar-benar mirip orang kan, simpanse kan?
Pas balik tadi ada yang nontonin tadi ada. Nonton setia kita nih. Paling influencer. Sudah jadi sayur, sop, sarden, baksoan, sama terakhir menu paling utamanya ini. Oh, jukut goreng. Lap. Oh, udah matang nih. Aromanya, beh. Mantulita. Mantap, makan lo. Jadi kita sudah berhasil menangkap satu. Bro, Ada 3 lampu. andai bro. Sudah tertangkap. Tidak akan lari lagi. Kita akan lari lagi. Lanjut perjalanan Cisentor Puncak. Tap. Pelangnya rubuh ya. Right, oke. Sekarang jam 11 siang. Kita sangat kesiangan. Kita baru mau mulai perjalanan dari Cikasur menuju Cisentor. Ini kita mau kejar langsung ke Sabana Lonceng sih. Jadi kalau dari estimasi mungkin Cisentor itu mungkin sekitar 2-3 jam. Lanjut ke Sabana Loncengnya 3-4 jam. Ya, tadi kita udah ada jalan terus hujan. Berhenti dulu pakai jas hujan segala macam, giliran udah pada pakai, langsung cerah lagi. Emang inilah indahnya gunung. Selalu dikerjain seperti itu. Jadi kita buka lagi, baru jalan lagi bikin lama. Tapi nggak apa. Bismillah. Semoga perjalanan lancar dan kita bisa sampai di Sabana Lonceng sebelum ketemu gelap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bye. Jalur apa kayak gini? Hampir gak kelihatan jalur, harus diterobos. Ketahuan gunung, jarang dijamah manusia ini. Jalurnya ketutup. Ternyata lagi. Oh, hilang lagi jalurnya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Nah, lagi hujan lagi. Dengar suara terjun pertanda sampai di Cisetor. Sampai di Cisetor.
Sekarang jam 13.50. Total perjalanan 7 kilo. Tadi kita jalan 2 jam 36 menit. Sekarang ada di ketinggian 2452. Mantap, kita break ke makan siang dulu di Cisetor. Beres makan jam 14.23. Lanjut jalan lagi ke Rawambik sama Sabana Lonceng. Mantap. Oke, kita lanjutin perjalanan dari Sungai Cisetor. Tadi kita makan dulu setengah jam, dari jam 2 sampai setengah 3. Sekarang udah setengah 3. Terus kita mau lanjut ke Rawambik. Habis itu terus sampai ke Sabana Lonceng. Kemungkinan besar sih kita akan ketemu gelap nih pas di Sabana Loncengnya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada bagi-bagi ke Rawambik, langsung aja biar nanti istirahatnya agak lamaan. Soalnya kita mau coba dapat di taman hidupnya itu 2 hari niatnya. Jadi ya, oke, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Mantap. Ya, konten kreator. Oh. Sampai juga di Rawambik. Sekarang jam 4 kurang 1 menit. Ketinggian 2731. Kita udah jalan so far sehari ini 4 jam 36 menit. Mantap. Kita istirahat bentar, habis itu lanjut lagi ke Sabana Lonceng. Boker. Kagak, sugesti boker tuh. Boker. Sugesti boker. Udah cepet belum? Kagak. Oke. Kita lagi istirahat di Rawambik. Sekarang jam 4. Istirahat bentar aja, paling 10 menit 15 menit. Habis itu kita kejar lagi langsung ke Sabana Lonceng. Ini lagi teman-teman lagi pada isi air. Soalnya air di sini cuma ada di sini. Di Sabana Lonceng itu nggak ada air, jadi kita bawa dari sini ke Sabana Lonceng. Oke, gitu perjalanan masih sekitaran 2 jam. Ya mungkin sekitaran ya mepet-mepet maghrib kita sampainya. Alhamdulillahnya tadi dari Cisetor sampai Rawambik itu nggak hujan. Jadinya lebih enak, nggak terlalu berat gitu kan, lebih enteng gitu kan. Meskipun tadi model trek jalan itu kayak naik turun Sabana, naik turun Sabana gitu. Kayaknya kebanyakan trek Argopuro kayak gitu deh, naik turun lewatin tanduk-tanduk kecil, ntar Sabana lagi, ntar naik lagi turun lagi, melipir gitu. Jadi memang benar-benar trek panjang, naik turun. Nah gitu, kita lanjut lagi ke puncak Sabana setelah istirahat. Mantap ya. Sabana Lonceng. Kiri, Sabana Lonceng. Sampai juga di Sabana Lonceng 2974 mdpl. Oke, di jam menunjukkan 2942, beda dikit. Sekarang jam setengah 6. Alhamdulillah hari ini perjalanan 5 jam 49 menit. Kita udah sampai di Sabana Lonceng. Kita mau bikin tenda di sebelah sana. Selamat pagi, sarapan di atas batu dengan energen. Ditemani sang bulan masih di atas. Lalu kita geser sedikit ke kanan, matahari sudah nampak. Tabio. Alright, selamat pagi. Sekarang kita ada di Sabana Lonceng. Ini sabana terakhir di Gunung Argopuro. Ya, tadi malam tuh dingin banget. Pada nggak bisa tidur karena maksain aja, udah tidurin.
semuanya gelisah. Ada gue tadi bangun kayak 4 kali gitu, tapi alhamdulillah tetap masih bisa dapat tidur, bisa cukup istirahat nih. Hari ini kita lanjut summit. Habis summit terus kita turun langsung, kita sarapan dulu mungkin. Habis sarapan ya lanjut ke danau Taman Hidup. Bismillah, lancar. Ini puncaknya kayak ini ya, apa? Kayak di Bandung, banyak hutan-hutan pinus ini. Cikole. Puncak Ringganis Limpo tetap kumpul. Ini dia view-nya. Ada sabana sebelah sana. Itu puncak Argopuro, ntar kita ke sana. Ini ada bekas kuil punyanya Dewi Rengganis. Kenapa disebut puncak Rengganis? Karena dari sini ada bekas kuil tadi ya. Lihat influencer nggak mau pulang-pulang nih, lihat nih. Sudah pulang syuting mulu, lihat. Malah makin jauh, lihat ya. Mana nih influencer kita nih. Kasihan Versa besar ini. Ngumpet lagi, hilang beneran, kabur nih. Puncak Rengganis Argopuro. Let's go! Ketinggian 3087, kita jalan 22 menit dari bawah ke atas. Sekarang jam 10.50. Argopuro Puncak Hyang Argopuro, ketinggian 3072, terjun selama jam. Sekarang jam setengah 12. Posisi hujan besar jam 3, ketinggian 2500, sudah 4,5 jam juga. Orang berburu, cabai, Taman Hidup tapi gak. Ya kain lah. Senioritas di dalam gunung, senioritas.
Oke, sudah sampai di Danau Taman Hidup di ketinggian 2000. Sekarang jam 17.13, kita udah mendaki total 6 jam 45 menit. Kamu Oke, ini Danau Taman Hidup. Akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga di Danau Taman Hidup. Sekarang jam 5 sore. Alhamdulillah, dikit lagi gelap di sini. Tapi kita berhasil sampai dengan kondisi masih ada matahari terang sedikit. Baru aja azan maghrib. Ini dia view-nya. Alhamdulillah. Kita mau cuci sepatu dulu, jangan blok banget tadi tuh. Luar biasa perjalanan pendakian di hari ketiga ini cukup melelahkan. Dari trek turunnya itu ampun-ampunan sih. Tapi alhamdulillah kita bisa selamat sampai sini. Mantap. Bersih. Taman Hidup 1973 mdpl. Doa sejoli. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat yang lemah terluka. Backsoundnya asli lah. Ya, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan. Orang pinggiran Ya. Aduh, bencana. Terjadi Bencana, Pak. tidur siang, ternyata kedapat bencana nih. Kena ambruk, Pada guys. banjir dalamnya, ternyata dia bikin kolam di sini, playseatnya. Tidak kolam, Mas. Sebelah sana airnya jatuh ke sana. Di dalam jadi pada basah. Kebanjiran juga saya. Kena juga semuanya, sama nih saya juga kok pada basah. Sama, Mas. Panen. Oh, panen. Nah, Tapi meskipun banjir, masih ngorok. iya, Pak. Kalau saya tidak bisa, lihat bunyian saya ini. Petaka tidur siang. Semuanya basah, kotor. Tidak ada yang tersisa. Hancur semua, kotor. Basah semua. Basah, petaka tidur siang. Selamat pagi Danau Taman Hidup dengan di atas danau.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita udah hari terakhir kita, hari kelima. So far perjalanan ke Gunung Argopuro cukup oke ya. Dengan view-nya, dengan pemandangannya, dengan apa yang kita dapat di taman hidup ini, alhamdulillah. Semua makan juga cukup, paling cuman kekurangannya setiap siang kita kehujanan. Tapi insya Allah hari ini semoga nggak hujan, kita dikit lagi. Cuman menuju Bermi aja, cuman sekitaran 2-3 jam. Semoga semuanya lancar. Amin, amin. Nggak ada halangan apapun, sehat selamat sampai dengan tujuan, nggak ada kekurangan apapun. Oke, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Bismillah. Iya, Berdoa tidak akan pernah selesai. Ini sih dulu. Argopuro finish! Sampai di percabangan jalur Gunung Gendeng Bermi, air dingin Bermi. Sekarang jam 11, tadi kita jalan dari jam setengah 10, udah 1,5 jam. Ketinggian udah 1500 turun 500. Kenapa? Kita baru jalan ya, sejam. Mana matamu, mata kiri mataku, mata kanan matamu, mata-mata. Mana matamu, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Soalnya ada bajunya kan kalau yang Iya. View-nya lebih bagus ini untuk ke depan. Dipanen apa ini? Mas, kakinya kenapa mas? Kakinya kenapa mas? Kualat ini. Kakinya kenapa mas? Ini tahu nih merah-merah ngapain ini? Apa tuh? Itu kakinya, ini masih. Aduh, gimmick banget, gimmick dasar gimmick. Gimmick. Perjalanan ini bukan sekedar mendaki. Ini adalah pelarian. Pelarian dari diriku sendiri, dari rasa tidak nyaman yang selama ini kupendam. Sama seperti lainnya, di mana kita sering tertawa meski hati sedang terluka. Dan dalam momen pendakian dan pembuatan video ini, hidupku sedang dalam titik terendahnya. Rasanya seperti semua yang kubangun runtuh, dan aku berdiri di tengah puing-puing sendirian. Aku tidak tahu harus kemana. Yang kupikir hanya satu, aku harus pergi dan menemukan diriku kembali. Dalam pendakian ini, aku seperti menyeret beban yang tidak terlihat. Pikiranku dipenuhi rasa marah, rasa kecewa, dan rasa sakit yang menumpuk begitu lama. Aku mencari alasan agar aku tidak menyerah. Gunung ini seakan-akan berbisik bahwa tidak apa-apa jika aku hancur, karena aku masih bisa disatukan kembali. Di balik rasa sakit, aku menemukan rasa syukur bahwa di momen terendah pun
aku masih punya alasan untuk tersenyum. Untuk kalian yang aku tinggalkan, aku harap suatu hari nanti kalian akan mengerti. Aku tidak pergi, aku hanya beristirahat dan menenangkan diri. Gunung ini dengan segala sunyi dan hangatnya mengajariku bahwa kedamaian bukan soal dunia yang berubah, tapi soal hati yang akhirnya belajar untuk tenang. Aku turun dari gunung ini dengan hati yang tidak lagi sama. Aku menemukan keberanian untuk menerimanya dan berjalan lagi dengan langkah yang lebih ringan. Gunung Argopuro telah menjadi saksi bisu bahwa seorang manusia yang rapuh bisa menemukan kedamaian lewat sunyi angin dan membiarkan alam berbicara dengan caranya yang paling sederhana.